Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di channel Belajar Santuy. Di video kali ini, gue mau ngelanjutin pembahasan soal UMPTKIN yang kemarin. Soal tahun 2019. Buat yang belum ada soalnya, bisa di-download aja, nanti di komentar gue taruh ya linknya untuk di-download aja. Itu ada soal dari tahun 2016 sampai 2019. Di website siapa gue lupa, nanti download aja. Oke, kita lanjut dari soal nomor berapa ya? 30 berapa gitu. Kemarin kan matematika ya, udah rapi tuh TPA. Sekarang kita mau bahas bahasa Inggris. Oke, sekarang bahasa Inggris itu dimulai dari nomor 36. Nah, ini soal bacaan ya, bahasa Inggris. Atau reading comprehension, pemahaman membaca. Nah, kalau ngerjain soal teks atau bacaan, gue udah ngingetin kan pada saat video bahasa Indonesia itu, kalau ngerjain soal bacaan, entah teks Inggris, bahasa Arab, ataupun bahasa Indonesia, ataupun bahasa lain, nggak tahu sih, gue cuma tahu 3 itu biasanya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, yang biasa gue kerjain. Itu caranya adalah, pertama jangan lihat teksnya dulu, jangan baca teksnya, karena bakal nguras waktu. Jadi yang kita lihat pertama adalah soalnya, yang diminta itu apa gitu. Semua guru juga ngajarin gitu kok, nggak cuma gue doang, semua guru pasti ngajarin gitu, karena bakal ngirit waktu. Emang cara ngerjainnya tuh gitu, dari sananya udah gitu. Oke. Nah, kalau tips dari gua, pertama kita kan baca dulu soal yang diminta nih, nomor 36 ya. Yang diminta apa nih kita baca. Nah, setelah kita baca, kalau gua, setelah baca yang diminta, itu kita baca scamming atau baca cepat. Baca scamming. Nah, dalam baca scamming ini ada orang beda-beda. Ada yang bacanya kayak bisik-bisik gitu, ngeluarin suara dikit biar dia fokus. Ada juga yang bacanya dalam hati doang. Beda-beda ya tiap orang, punya skill masing-masing, punya cara tersendiri lah ya. Kalau gue biasanya baca bisik-bisik kecil, ataupun gue juga pernah baca dalam hati juga sih, kalau teksnya lumayan gampang. Kadang juga baca pakai bisik-bisik, bebas lah ya, itu mah. Oke, yang pertama kan kita lihat soal nih. Ini nomor 36 kita baca, kita lihat soal tuh. Nah, setelah kita lihat soal, kita baca scamming. Nah, setelah baca scamming baru, kalau gue cocokin satu-satu, option A sampai option E, ataupun sampai option D, gue cocokin satu-satu gitu. Kalau gue, ataupun ada orang lagi beda nih, dia baca soal, terus langsung dicocokin tanpa baca scamming. Nah, ada dua tipe soal tuh, ada dua tipe orang tuh. Yang pertama dia baca soal, langsung baca teksnya scamming, terus nyocokin option. Jadi 3 steps ya, 3 steps. Nah, kalau gue 3 steps itu kalau gue. Nah, ada juga yang langsung nih, dia baca soal terus langsung cocokin option tanpa baca scamming biar dia sekalian gitu, sekalian. Ada juga yang kayak gitu. Setelah kalian mau kayak gimana. Tapi di video kali ini gue mau bahas dengan cara baca scamming dulu baru gue cocokin ya, biar makin gimana gitu, makin jelas. Oke, nomor 36 ya. What can be inferred from this paragraph? Apa kesimpulan dari paragraf di atas? Paragraf ini kesimpulannya apa? Nah, setelah kita baca yang diminta, nah otomatis kan kita baca langsung ya, baca teksnya. Nah, ini teksnya agak ringan ya, lumayan gampang teksnya, karena yang pertama itu teksnya dikit, nggak terlalu banyak. Yang kedua karena pembahasannya itu enteng, yang sering kita tahu lah, yang udah kita tahu gitu. Jadi ini lumayan mudah ya. Nah, setelah baca, langsung kita baca nih scamming. Baca aja scamming, baca dalam hati ya. Nah, udah baca scamming nih, langsung aja kita cocokin option. Oke, dari yang A. In the weeks of Idul Fitri, pada minggu bulan Idul Fitri, people move to their hometowns to see their parents. Orang-orang pulang ke kampung halamannya ya, hometowns itu kampung halaman, untuk bertemu dengan orang tuanya. Di sini bisa melihat, bisa bertemu ya, to see their parents. Bener nggak? Pada Idul Fitri, people move to their hometowns to see their parents. Nah, kan 36 yang diminta ini adalah what can be inferred. Apa kesimpulan dari paragraf di atas? Kalau kesimpulan itu nggak cuma benar aja yang diminta, tetapi jawabannya itu harus meringkas dari yang ada dalam teks. Harus diringkas gitu, harus disimpulin secara keseluruhan. Nggak boleh cuma benar aja, kurang tepat kalau cuma benar aja. Oke, kita cek yang A ya. Idul Fitri, people move to their hometowns to see their parents. Kan kita udah baca ya tadi ya, udah baca masing-masing kan. Nah, apakah pada Idul Fitri orang-orang cuma pulang kampung doang? Kegiatannya cuma pulang kampung tuh pas Idul Fitri? Enggak kan ya? Di sini dikasih tahu kan bahwa orang-orang pada Idul Fitri itu ada yang pulang kampung. Nah, disebut dengan mudik ya, pulang kampung itu mudik.
Nah, pada saat mudik, di sana dia kan ketemu orang tua. Nah, terus di sana dia itu ziarah ke kuburan nenek moyangnya, ke kuburan orang tuanya. Cemeteries to pay homage, ya kan? Dia ziarah. Dan juga dia halal bihalal tah. Dia halal bihalal di sana, ya kan? Jadi nggak cuma ketemu orang tua doang. Jadi ini benar, tapi nggak pas ya. Karena kesimpulan itu harus menyeluruh, semuanya dapat gitu. Jadi ini salah ya? Salah. Oke. Yang kedua, yang B. Unlike on Idul Fitri, people visit their family and relatives to strengthen a relationship. Unlike on Idul Fitri. Nah, tidak seperti pada Idul Fitri. Enggak seperti pada Idul Fitri. Nih, people visit their family. Orang-orang mengunjungi keluarga dan kerabat dekatnya ya. Relatif itu kerabat. To strengthen a relationship. Strengthen itu kan menguatkan ya. Tapi kalau bahasa kitanya mempererat ya, mempererat tali silaturahmi. Relationship ini kan hubungan persahabatan, tapi di sini itu mempererat tali silaturahmi bahasa Islamnya. Jadi kalau diartiin dalam bahasa kita, yang B ini artinya adalah enggak seperti Idul Fitri. Orang-orang pada ngunjungin keluarganya dan kerabatnya untuk mempererat tali silaturahmi, untuk bersilaturahmi lah, ya kan? Nah, sedangkan kalau di teks ini, orang-orang tuh pada berkumpul pada silaturahmi itu pas Idul Fitri. Maksud jawaban ini tuh, Idul Fitri tuh orang nggak pada ngunjungin keluarganya gitu, kebalikannya. Jadi ini salah ya. Jadi itu kayak unlike on Idul Fitri, nggak kayak Idul Fitri, orang-orang pada pergi. Jadi seolah-olah Idul Fitri itu orang-orang nggak pada ke rumah saudaranya, nggak silaturahmi. Jadi ini salah ya. Ini tuh kebalikannya gitu. Salah. Kecuali ini teksnya diubah jadi on Idul Fitri. Ini unlike-nya dihapus aja. On Idul Fitri, people visit their family and relatives to strengthen a relationship. Atau on Idul Fitri-nya taruh di akhir boleh. Karena ini kan itu ya, adverb of time. Boleh taruh di awal, boleh di akhir. Oke, jadi ini salah ya. Ada kata unlike nih, ganggu. Oke, yang C. Halal bihalal is an event or ceremony to go to cemeteries to pay homage to ancestors. Halal bihalal merupakan suatu acara atau seremoni itu kayak upacara ya, upacara. To go to cemeteries, untuk pergi ke makam atau kuburan, pergi ke makam. To pay homage itu memberikan penghormatan. To ancestors, kepada leluhur, nenek moyang kita atau orang tua kita yang udah meninggal duluan. Jadi kata yang C ini, halal bihalal adalah dimana kita itu ke kuburan nenek kita, ke kuburan orang tua kita yang udah meninggal. Sedangkan di teks ini, halal bihalal ini, nih yang gua kotak hijau, adalah an event or ceremony, sebuah acara atau upacara atau apa ya? Pokoknya gitulah, upacara atau acara in which dimana people exchange apologies and forgiveness, dimana orang-orang itu bertukar ya, exchange itu apologies and forgiveness. Oh, berarti saling memberikan maaf-maafan lah, saling bermaaf-maafan, saling berminta maaf lah gitu. Jadi halal bihalal itu momen dimana kita saling memaaf-maafkan. Sedangkan di teks ini, di jawaban ini dikasih tahu bahwa halal bihalal itu adalah sebuah event atau acara atau ritual dimana kita mengunjungi kuburan. Enggak ya, itu namanya ziarah coy, bukan halal bihalal. Ini salah ya? Salah coy. Oke, yang D. Nah, karena ABC udah salah, pasti D bener nih, tapi kita cek aja. Yang D. Visiting family and relatives. Mudik and halal bihalal are the local tradition of Indonesian Muslim during Idul Fitri holidays. Mengunjungi keluarga dan kerabat, mudik dan halal bihalal adalah tradisi lokal of Indonesia, bangsa Indonesia, terutama yang Muslim ini, during Idul Fitri holiday, selama liburan Idul Fitri. Betul nggak? Betul dong, di teks diketahui kan bahwa Idul Fitri itu nggak cuma halal bihalal, nggak cuma ziarah, nggak cuma maaf-maafan, tapi 3 itu harus menyangkut semuanya. Kenapa yang A salah? Karena di sini cuman pulang kampung bilangnya, makanya yang lebih tepat adalah yang D. Jadi Idul Fitri itu banyak kegiatannya, nggak cuma pulang kampung aja, tapi juga ziarah juga ya kan, mudik juga, terus halal bihalal juga ya kan. Jadi yang lebih tepat sesuai teks di bawah, teks di sini adalah yang D coy. Jelas ya? Gampang banget ini. Kenapa gampang? Karena teksnya nggak terlalu berat dan juga udah biasa, kita tahu nih isi bacaannya tahu, dan juga nggak panjang, jadi cukup mudah. Oke, kita lanjut aja ke nomor selanjutnya. Sekarang nomor 37. Ini juga soal teks, tapi teksnya itu masih pendek banget ya, pendek banget, 1 paragraf doang.
Ini termasuk mudah banget berarti. Isinya juga kayaknya gampang sih. Oke, gimana kalau ngerjain soal teks? Pertama kita baca dulu soalnya. Kita baca soalnya ya. Yang diminta apa? Ini warna merah aja deh. Yang diminta apa? What can we conclude from this text? Apa yang kita bisa simpulkan dari teks di atas? Oke, langsung aja kita baca nih, scamming. Kalau versi gue baca scamming aja. Oke, baca masing-masing ya. Gue juga baca. Oke, udah baca kan? Langsung aja kita cek optionnya satu-satu. Oke, yang A, Sport Illustrated crown Muhammad Ali Sportsman of the Century. Nah, Muhammad Ali dinobatkan, crowned itu dinobatkan sebagai Sportsman of the Century, sebagai olahragawan abad ini, atau atlet juga bisa ya, atlet abad ini. Sportsman kan laki ya, olahragawan abad ini. Apakah betul? Coba kita cek aja. Nah, ini ada ya. In 1999, Ali was crowned Sportsman of the Century. Ali dinobatkan sebagai olahragawan abad ini. Ada ya. Jadi ini bisa. Kenapa bisa? Karena yang diminta adalah apa yang disimpulkan dari teks di atas, bukan kesimpulan. Bukan kesimpulan, beda. Kalau simpulan itu benar juga nggak apa-apa. Kalau kesimpulan baru menyeluruh secara keseluruhan. Dari seluruh teks itu diringkas atau disimpulin kalau kesimpulan. Kalau simpulan doang, bener aja nggak apa-apa. Tapi yang paling jelas. Oke. Ini yang diminta apa simpulan? Simpulan ya, bukan kesimpulan. Apa yang kita bisa tarik kesimpulannya dari teks ini? Yang benar apa? Oke, yang B. Muhammad Ali won the World Lightweight Boxing Championship 3 times. Muhammad Ali memenangkan kejuaraan lightweight. Lightweight itu kelas ringan ya, kelas mudah, kelas ringan. Apakah benar? Muhammad Ali memenangkan kejuaraan tinju kelas ringan selama 3 kali. Bener nggak? Coba kita cek aja. Sini ada langsung no. Teksnya gampang ya. He won the World Heavyweight Boxing Championship 3 times and won the North American Boxing Federation Championship as well as an Olympic gold medal. He won the World Heavyweight. Nah, he won the World Heavyweight. Dia memenangkan kejuaraan kelas berat. Di sini jelas ya, kelas berat coy. Kelas berat. Sedangkan yang B ini kelas ringan. Kebalikannya ya, salah dong. Auto salah ini. Jadi ini salah coy. Oke, yang C. Muhammad Ali changed his name into Cassius Clay after converting his religion to Islam in 1975. Muhammad Ali mengubah namanya menjadi Cassius Clay setelah dia berpindah agama ke Islam pada tahun 1975. Apakah betul? Muhammad Ali ubah namanya jadi Cassius Clay setelah dia masuk Islam. Muhammad Ali He was named, telah diberi nama after his father, setelah bapaknya would later change his name after converting his religion to Islam. Setelah berpindah agama ke Islam. Justru dia dari Cassius Clay diubah ke Muhammad Ali setelah masuk Islam. Sedangkan di teks ini dari Muhammad Ali ke Cassius Clay, justru kebalikannya. Jadi tuh dulunya namanya ini. Terus setelah masuk Islam diubah jadi Muhammad Ali. Kebalikannya ya. Jadi ini salah. Oke, sekarang yang D. Muhammad Ali won the World Heavyweight Boxing Championship but never won the Olympic gold medal. Kayaknya tadi kita baca deh. Ini kan Muhammad Ali memenangkan World Heavyweight. Muhammad Ali memenangkan itu kelas berat championship ya. Tinju kelas berat, but never won, tetapi nggak pernah menang Olympic gold medal. Medali emas Olimpiade. Apakah betul? Salah ya. Di sini dikasih tahu kan bahwa dia menang 3 kali nih. Heavyweight Championship menang 3 kali. Nah, terus as well as dan juga an Olympic gold medal. Medali emas Olimpiade dia juga menang. No, an Olympic gold medal. Jadi ini salah ya. Yang D. Ini salah. Muhammad Ali juara juga pernah, coy. Juara juga. Jadi ini salah ya. Jadi yang paling tepat jelas adalah yang A. Nah, kebayangkan bedanya kalau soalnya kesimpulan sama simpulan. Kalau soalnya kesimpulan itu banyak yang benar, tapi yang paling tepat yang mana? Kalau simpulan itu ada yang salah juga banyak. Kita cari yang benarnya. Gitu. Jadi yang benar adalah yang A ya, jelas. Oke, lanjut. Sekarang nomor 38.
38 sekarang teks baru lagi ya. Wah, teks mulu nih, beda-beda nih. Teks lagi, coba kita lihat aja. Langsung kita baca aja nih soalnya. What is the subject of this text? Apa pokok pikiran dari teks itu? Apa yang dibahas dalam teks itu? Apa yang dibahas? Kita langsung aja baca teksnya. Baca secara scamming masing-masing ya. Nanti gue cepetin kok. Kalian juga baca ya. Oke, gue udah baca. Kalian udah kan? Nah, sekarang kita baca optionnya dari yang A sampai yang D. Yang A, Prophet Muhammad had migrated to Jerusalem before he prayed towards Baitul Maqdis. Nabi Muhammad had migrated, telah bermigrasi atau berpindah ke Yerusalem, before he prayed towards Baitul Maqdis. Sebelum dia beribadah menghadap ke Baitul Maqdis atau menuju ke Baitul Maqdis. Nabi Muhammad udah jalan duluan, udah pergi duluan ke Yerusalem. Udah pernah ke sana duluan sebelum dia sholat ngadep ke sana gitu. Jadi Nabi Muhammad udah ke sana duluan sebelum dia sholat ngadep sono. Apakah betul gitu? Enggak ya. Tadi kan kita baca di teks itu enggak dikasih tahu kan bahwa Nabi pernah ke sana, enggak dikasih tahu ya. Jadi kurang tepat kecuali ada bahwa dikasih tahu di teks Nabi pernah ke Yerusalem duluan. Di sini kan enggak dikasih tahu ya bahwa Nabi pernah ke sana apa enggak. Karena enggak ada. Jadi ini kurang tepat, coy. Salah ya. Oke, yang B. Prophet Muhammad, Nabi Muhammad changed to pray towards Baitul Maqdis when he was in Masjid Qiblatain. Nabi Muhammad telah mengubah cara ibadahnya atau arah ibadahnya ke Baitul Maqdis ketika dia berada di Masjid Qiblatain. Nabi Muhammad telah merubah ke Baitul Maqdis ketika berada di Masjid Qiblatain. Apakah betul Nabi Muhammad itu mengubah arah kiblat ke Baitul Maqdis ketika ada di Qiblatain, Masjid Qiblatain? Benar nggak? Coba kita baca. Nah, kalau di teks adanya gini, Masjid Qiblatain, most of the two qiblats, merupakan masjid yang dikenal dengan masjid yang mempunyai dua kiblat. Historically important to Muslim, secara sejarah, menurut sejarah sangat penting bagi umat Islam. Di mana in Rajab, pada bulan Rajab, the revelation of the Quran, wahyu Al-Quran, came to change the direction of the Qiblah. Wahyu Al-Quran turun, Quran came to change, untuk mengubah the direction, mengubah arah ya. The direction of the Qiblah from Baitul Maqdis, mengubah arah kiblat dari Baitul Maqdis di Yerusalem, to the Ka'bah in Mekah, ke Ka'bah di Mekah. Nah, jadi di masjid itu wahyu Allah turun memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengubah nih kiblat yang tadinya ke arah Baitul Maqdis. Ke arah Baitul Maqdis nih sholatnya. Terus diubah jadi ke Mekah, ke arah Ka'bah. Di masjid itu wahyunya turun gitu. Nah, berarti kan teks ini salah ya. Di teks dikasih tahu bahwa Nabi telah mengubah, had changed to pray towards, telah mengubah ke arah Baitul Maqdis when he was in Masjid Qiblatain. Nah, kecuali ini pray towards Ka'bah. Kalau ini pray towards Ka'bah baru betul ya. Karena ini Baitul Maqdis berarti salah nih. Sedangkan Allah nyuruh Nabi ubah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah ya. Itu kebalikannya. Jadi salah coy. Ini salah. Yang B salah ya. Jelas. Ada di teks. Oke, yang C. Masjid Qiblatain is important to Muslim because it is the way where Muslim pray towards. Masjid Qiblatain sangat penting coy. To Muslim, bagi umat Islam. Because it is the way where Muslim pray towards. Karena ini merupakan arah di mana umat Muslim beribadah. Betul nggak? Betul ya. Masjid ini sangat penting di mana di masjid itu juga arah kiblat ditentuin. Arah kiblat berubah. Yang tadinya menghadap ke Baitul Maqdis menjadi menghadap ke Ka'bah. Jadi ini betul ya. Betul nih. Coba kita lihat dulu yang D. Prophet Muhammad received the first revelation in Masjid Qiblatain. Most of the two qiblat. Nabi Muhammad, prophet itu nabi ya. Prophet Muhammad received the first revelation. Menerima wahyu yang pertama. Revelation ini wahyu. Revelation the first. Wahyu pertama in Masjid Qiblatain. Di Masjid Qiblatain. Di Masjid Qiblatain, atau yang sebutannya itu masjid yang memiliki dua kiblat, dua arah kiblat. Karena sejarahnya. Apakah betul wahyu pertama turun di masjid ini? Enggak ya. Wahyu pertama itu turun di Gua Hiro ya.
di Gua Hiro, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 ya. Pada tanggal 17 Ramadan ya. Ada yang mengatakan 17, ada pendapat lain juga tanggal berapa, beda-beda ya. Tapi kita percayakan tanggal 17. Surat Al-Alaq itu turun di Gua Hiro, the first revelation. Jadi salah ya. Ini dikasih tahu bahwa wahyu pertama turun di situ. Sedangkan yang jelas itu wahyu pertama turun di Gua Hiro ya. Tahu kan lah, tahulah. Jadi salah nih. Jadi jawabannya adalah yang C, jelas. Sangat penting nih masjid. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, sekarang nomor 39. What does which refer to? Kata which ini merujuk ke mana? Karena yang ditanya seperti ini, gue nggak baca teksnya dulu. Langsung aja kita baca. Kita baca yang diminta aja. Kata which ini kembali atau merujuk kemana? Nah, ini which yang di garis bawah ini ya, underline. Rain, which carries great importance for all living things include human beings. Hujan, which carries great importance. Which carries, ia membawa great importance. Ia membawa sesuatu yang sangat penting for all living things. Untuk seluruh sesuatu yang hidup, untuk semua sesuatu yang hidup, untuk segala sesuatu yang hidup, including human beings, termasuk manusia, human beings. Nah, which di sini itu merujuk kemana? Which apa tuh which? Which tuh kembali kemana? Kita lihat sebelumnya. Ini lagi bahas apa nih? Lagi bahas apa? Di satu ini bahas rain, di dua bahas rain, sebelumnya bahas rain. Jelas ya, jadi jawabannya adalah rain, hujan. Jelas banget coy, ini gampang parah. Jadi jawabannya adalah yang rain ya, B, hujan. Ngerti kan? Ini gampang banget kok. Ini kembali kemana? Tinggal lihat aja sebelumnya itu bahasnya apa. Oke, sekarang soal selanjutnya. Oke, 40. What does rain carry great importance for? Nah, hujan ini membawa sesuatu yang sangat penting. Untuk apa? Hujan membawa sesuatu yang sangat penting itu untuk apa, coy? Untuk apa? Gitu. Kita baca aja teksnya. Lihat kalimat 3 nih. Rain, which carries great importance for all living things. Untuk segala sesuatu yang hidup. Semuanya nih yang hidup tuh. Menyeluruh ya. Including human beings, termasuk manusia nih, termasuk manusia. Jadi jawabannya adalah for all living things, untuk segala sesuatu yang hidup di bumi. Oke? Ada nggak sesuatu yang hidup? Ada pasti ya. Gampang teksnya. Nah yang A, all angels, semua malaikat. Enggak ya. All dead things, semua benda mati atau sesuatu yang mati. Enggak ya. All living things. Betul coy, pasti ini yang C. Kalau yang D, only human beings, hanya untuk manusia. Enggak ya. Justru untuk semua makhluk hidup, entah manusia, tumbuhan, hewan, bakteri, dan lain-lainnya. Sangat-sangat bermanfaat hujan itu. Enggak cuma buat manusia aja, buat semuanya kok. Enggak boleh egois coy. Oke, gampang banget ya teksnya. Easy parah. EZ. Oke, langsung aja nomor 41. Which word means the same as substantial in sentence 3? Which word, kata yang mana, means the same, memiliki arti yang sama, as substantial, seperti substansial pada kalimat ketiga. Jadi kita diminta untuk mencari sinonim atau yang memiliki arti yang sama dengan substansial. Apa nih dari jawaban ini? Kalau sinonim itu, kalau kita tahu nih artinya nih, kita tahu. Nggak usah lihat teks deh, nggak usah. Langsung aja kita arti nih satu-satu. Tapi kalau emang kita nggak tahu nih, kita lihat teksnya aja. Buat kita tahu bahwa substansial di teks itu berkedudukannya sebagai apa artinya. Sesuai konteks kalimat di atas itu substansial artinya apa. Kita lihat aja dulu ya substansial artinya apa, biar lebih jelas. Nah, sini ada nih. Is mentioned in various verses of the Quran were substantial information. Substantial information diikuti oleh information yang berkedudukan sebagai noun. Jadi substansial itu merupakan adjektif ya. Adjektif plus noun. Kata sifat plus noun plus kata benda. Jadi memiliki arti yang sangat penting. Informasi yang sangat penting. Oke, kita cocokin sama jawaban. Mana yang memiliki arti sangat penting atau penting. Yang A, meaningless. Meaningless itu memiliki arti nggak berguna ya. Atau biasa aja. Nggak berguna atau nggak penting. Salah dong jelas. Nggak penting katanya. Sedangkan substansial itu artinya penting ya. Penting. Urgent. Crucial, penting tuh. Important. Penting coy, substansial.
Yang B, trivial. Trivial ini memiliki arti nggak penting ya, nggak penting juga, remeh, leha-leha, remeh gitu. Suatu yang nggak penting banget, trivial tuh. Yang nggak penting pokoknya dah. Jadi salah ya. Kalau unimportant, unimportant ini merupakan kebalikan dari important, lawan dari important. Important kan penting ya. Kalau unimportant nggak penting. Jadi ini juga salah coy. Kalau D, significant. Significant itu memiliki arti penting ya. Penting, berguna. Sama kayak substansial, sama kayak important, urgent, crucial, dan lain-lain. Banyak kok sinonimnya. Jadi yang paling tepat adalah yang D, jelas. Gitu. Nah, kalau kalian nih misalkan, wah gue nggak tahu artinya nih kalau ngerjain soal vocabulary, gue belum banyak hafal kata-kata nih. Terus gimana? Ya udah kalian baca aja, baca teks yang ada kalimat substansial. Terus kalian baca kalimat sebelumnya, kata sebelumnya sama kata sesudahnya. Itu konteks kalimatnya gimana? Mirip-miripin aja sama jawabannya gitu. Kalau nggak tahu artinya, karena ini gampang ya, artinya gampang, nggak terlalu sulit. Jadi ya gitu caranya. Langsung aja artiin karena gampang. Kalau sulit, baca aja dulu teksnya, lihat sebelumnya sama sesudahnya. Jadi konteks kalimatnya ini jadi apa gitu. Oke? Bisa kok, gampang. Oke, lanjut 42. Which word mean the same as discover? Kata yang mana means the same, memiliki arti yang sama seperti discovered. Seperti arti discovered. Yang mana? Kita baca lagi. Discovered tuh konteks kalimatnya apa? Kita baca dulu. Nah, ini ada. The fact that it was not possible for any of this information to have been discovered at the time of revelation of the Quran. Nah, informasi ini, to have been discovered, telah ditemukan, at the time of the revelation of the Quran. Pada wahyu Al-Quran, telah diungkapkan, telah dituliskan, telah ditemukan. Banyak ya, memiliki konteksnya seperti itu. Bisa telah ditemukan, telah dikatakan, telah difirmankan, telah diungkapkan gitu. Jadi bener nggak? Yang mana yang sama? Yang salah satu deh sama kayak gitu. Ada nggak? Kita artiin aja satu-satu. Hidden. Hidden ini artinya tersembunyi ya. Sedangkan discover itu terdapat, terungkap, diungkapkan. Terus apalagi tadi discover itu ditemukan ya. Jadi hidden ini tersembunyi. Jadi salah dong. Salah jauh dong. Ignore. Ignore ini memiliki arti mengabaikan ya. Kalau nelpon itu orang ada nelpon kita ignore aja. Terus itu artinya kan mengabaikan kan, atau mengalihkan gitu. Atau bisa juga ignore itu artinya meniadakan. Jadi kebalikannya dong. Ini kan menemukan. Ignore itu meniadakan. Kebalikannya ya. Salah. Coba yang C. Concealed. Concealed ini artinya itu menyembunyikan ya, atau menghilangkan. Jadi salah dong. Kebalikannya juga dari discovered. Coba yang D. Revealed. Revealed ini artinya adalah mengungkapkan atau mengungkapkan atau apa ya? Ya mengungkapkan lah. Berarti kan discover tadi kan betul juga kan? Mengungkapkan, menemukan, mengucapkan, telah ditemukan di Al-Quran, telah diucapkan, telah dikemukakan di Al-Quran. Berarti sama kan? Nyambung banget dong. Oke, jelas banget ya. Jadi jawabannya adalah revealed. Hidden, ignore, concealed, salah semua. Jelas. Ini kebalikannya semua coy. Jadi yang betul adalah yang revealed. Oke. Salah satunya cara untuk mengerjakan soal ini adalah tahu artinya ya. Tahu artinya. Tapi tipsnya itu baca soalnya aja. Buat kita tahu ini konteks kalimatnya artinya jadi apa. Gitu. Tipsnya gitu aja. Tapi untuk mengerjakan cari amannya, hafalin aja yang banyak vocab itu. Oke. Gampang banget ya. Soalnya nggak ada yang susah. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 43 nih. Kita baca soalnya ya. Mudik blanks atau titik-titik-titik to the annual mass Hambawan Exodus around the time of Idul Fitri. Mudik titik-titik-titik. Ini kita disuruh cari kata yang tepat ya. It refers. C, revering. Yang D, with revering Exodus. Kita disuruh cari kata yang tepat. Yang mana? Tepat yang mana nih kalau yang tepat? Pakai pulpen dulu nih. Kita cari ya. Mudik blanks to the annual. Nah, mudik di sini kedudukannya apa? Mudik di sini kedudukannya adalah subjek ya. Subjek. Setelah subjek itu biasanya harus diikuti predikat dong. Kita cari yang predikat yang mana?
Yang A, it revered. It revered itu, it ini mengandung kedudukan subjek ya. Kan udah ada subjek, mudik. Mudik subjek, masa harus pakai subjek lagi? It itu subjek. Salah ya. Jadi yang A salah nih. Aduh, nggak bisa ke bawah nih. Pokoknya yang A salah ya. Yang A salah nih, yang A. Yang B, mudik reverse. Reverse itu predikat ya. Bisa jadi yang B. Kita lihat yang C dulu ya, yang C sama yang D. Ke atas. Yang C, referring. Referring ini berkedudukan sebagai verb ing ya. Verb ing itu atau gerund. Kita kenal dengan gerund. Gerund ini kedudukannya sebagai subjek, objek. Nah, kalau verb ing mau jadi predikat, itu harus diikuti oleh to be ya. To be plus verb ing. Plus verb ing kalau mau jadi predikat. Itu jadi materi tenses ya. Itu materi continuous. Continuous itu diikuti verb ing. To be diikuti verb ing. Sedangkan di soal mudik blanks, subjek langsung gak ada to be-nya. Kalau mudik is revering, itu baru bisa jawabannya. Kalau ada to be, karena langsung referring aja, berarti jelas salah dong. Salah ya, melanggar aturan grammar. Yang D, with revering exodus. With ini merupakan preposition ya. With revering, jelas salah dong. Subjek udah ada terus ditambah with revering. Sedangkan kita butuhnya predikat ya. Jadi salah ya D. Jadi yang merupakan jawabannya adalah yang B, jelas. Mudik itu sebagai subjek, harus diikuti oleh predikat. Predikat yang mana? Yang B, reverse. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Yang B ya. Nah. Oke, jelas ya. Ini materi grammar ini. Harus bisa grammar ini materinya. Kalau mau gimana cara ngerjain, bisa dilihat video gua, ada kok grammar buat ngerjain soal stan sih. Ada, lihat aja video soal stan, video materi stan. Itu bisa kalian belajarin aja buat ngerjain soal ini, nggak apa-apa. Kalau mau, biar bisa ngerjain loh. Lumayan ya, ada berapa soal nih grammar? Baru satu ya, satu nih grammar. Oke, next aja. Nomor 44. The most popular way to celebrate Idul Fitri is blanks. Gathering with extended family and performing religious rituals together, typically in the family's hometown. Oke. The most popular way, cara yang paling populer untuk merayakan Idul Fitri, to celebrate Idul Fitri, is adalah blanks, titik-titik. Nah, kita disuruh nyari nih yang lebih tepat untuk mengisi kosong-kosong itu apa nih. Nah, kita identifikasi aja. Is di sini kedudukannya apa nih is? Is di sini kedudukannya adalah predikat ya, predikat. Gathering di sini adalah sebagai gerund. Gerund atau verb ing. Ini materi grammar ya, gerund. Kita identifikasi optionnya. Yang A, with. With ini merupakan preposition ya. Preposition yang termasuk apa? Yang termasuk instrumen. Preposition cara. With. Jadi kalau kita masukin the most popular way to celebrate Idul Fitri is with gathering. Bisa jadi ya, bisa jadi. Ini kita simpan dulu, jangan disalahin. Oke, yang B. The most popular way to celebrate Idul Fitri is on gathering. On ini merupakan preposition. Preposition of time atau preposition of place. Nanti bisa jadi adverb nih. Adverb of time dan adverb of place. On ini. Sedangkan di sini yang diminta adalah preposition of manner atau preposition of instrument, cara. Jadi tempat, apakah ini butuh? On ini cuma dipakai buat waktu dan tempat. Jadi ini salah ya, on. Jelas. Kalau will ini merupakan conjunction, subordinative conjunction ya. Konjungsi subordinatif kalau di bahasa Indonesianya. Konjungsi subordinatif kalau di bahasa Indonesianya. Jadi artinya nanti Idul Fitri is gathering. Ketika berkumpul with extended family. Ketika berkumpul. Ini bisa kok diartiin, tapi ini nggak sesuai kaidah. Conjunction nggak boleh disambungin dengan ini. Jadi ini salah dong. Yang C jelas salah. Sedangkan sekarang yang D, by. Is by gathering.
By ini merupakan preposition ya, preposition of manner atau preposition of instrument, preposition cara, kata depan yang menunjukkan cara. Bisa, ini bisa sama kayak with, sama bisa nih berdua. Nah, terus yang lebih benar yang mana? Yang A atau yang D? Yang with atau yang by? Kalau kita artiin, kita with kita masukin sini, by juga kita masukin sini, itu artinya sama coy, sama artinya, nggak ada bedanya. Nah terus gimana cara ngerjainnya? Nah kita harus paham struktur, grammar, kita harus bisa materinya. Yang lebih jelas atau yang lebih tepat, kalau diartiin mah artinya sama. Mau masukin with di sini, is with gathering atau is by gathering artinya sama. Nah yang jelas itu, yang lebih tepat, kalau kalian sering nonton film-film luar negeri, itu kalian kan subtitlenya ada bahasa Inggris ya, subtitlenya ada bahasa Inggris. Itu pasti sering banget kan by diikuti oleh gerund, by gathering, ya. Sering banget gue baca by gathering. Jadi jawabannya adalah yang D, pakai by. Kalau kalian paham struktur. Jadi tepat banget jawabannya, yang paling pas adalah yang D, by gathering. By diikuti oleh gerund. Gerund itu verb ing ya, verb ing. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Nah, gue bilang apa? Udah ada 2 kan soal grammar. 43 sama nomor 44. Nah, lihat aja materi grammar di video gue sebelumnya. Video lama sih, video tentang materi STAN, tes bahasa Inggris untuk ujian STAN itu ada 4 video kayaknya dah, gue baru upload. Lihat aja ya kalau mau, biar paham. Itu juga lumayan loh, 2 soal. Nah sekarang kita lanjut aja ke nomor selanjutnya ya. Nah ini soal error nih, error recognition. Kita disuruh cari yang salah nih, yang A, B, C, atau D yang salah. Kita suruh cari nih. Nah otomatis kalau ngerjain soal kayak gini gimana caranya? Ya kita harus paham struktur, materi struktur, grammar, bahasa Inggris, kedudukan kata, kalimat, frase, dan seterusnya. Nah kalau nggak paham ya bingung juga sih, yang mana yang salah ya. Kan kita bingung tuh kalau nggak tahu materinya kan. Nah ini udah 3 soal kan grammar. Makanya lihat video gue aja nggak apa-apa, banyak kok, ada 4 lumayan. Nanti gue update lagi. Ya materi bahasa Inggris ini grammar. Nah ngerjainnya gimana nih? Yang diminta apa? Identify the letter of the underlined word parsed it is not correct. Yang salah, yang nggak bener yang mana nih? A, B, C, atau D? Oke kita baca deh. Mudik existed a long time ago. Mudik existed ini, mudik pernah ada a long time ago. Existed ini termasuk verb to ya, past tense. Mudik pernah ada long time ago, pernah ada dulu. Kalau existed past tense, ini artinya jadi mudik pernah ada dulu, atau mudik sudah ada dulu. Udah ada nih mudik dulu gitu. Nah bener nggak? Kurang tepat ya. Harusnya apa? Harusnya ini mudik had existed, pakai had ya. Mudik had existed. Kenapa kok pakai had? Karena ini termasuk perfect ya. Kenapa perfect? Karena mudik ini, kalau pakai had artinya jadi apa? Mudik had existed a long time ago. Mudik sudah ada dari dulu. Sudah ada dari dulu. Berarti kan mudik udah ada dari dulu dan sampai sekarang kan? Sampai sekarang kan? Kalau sampai sekarang itu masih terjadi, makanya disebut perfect. Jadi yang lebih tepat adalah past perfect nih, makanya bukan past tense aja. Nah, susah ya, kalau nggak paham tuh susah. Makanya belajar grammar. Lumayan nih harus paham materi. Jadi kalau mudik existed aja salah. Kenapa? Karena di sini cuman past tense. Kalau past tense berarti mudik cuma ada dulu doang, sekarang udah nggak ada. Kalau pakai past tense. Karena mudik sekarang masih ada, maka pakainya perfect tense, bukan simple past. Jadi pakai had. Had existed. Oke? Udah ketahuan kan jawabannya adalah yang A. Kita baca deh yang B, C, D. Yang B, at the same time, pada saat yang sama, pada dulu tuh saat yang sama, the term mudik, istilah mudik, the term itu istilah, the term mudik, istilah mudik, became popular in 1970, menjadi populer pada tahun 1970-an. Istilah mudik itu jadi populer nih. At the same time bener nggak? Betul dong. Yang C, became popular, menjadi populer atau menjadi populer, bener nggak? Betul ya, pakai past tense.
became-nya pakai verb to. Karena dulu pakai verb to nih. Became. Jadi betul. Kalau yang ini in the 1970, pada tahun 1970s. Betul ya? Betul juga. Jadi jelas yang salah adalah yang A, kurang tepat. Harusnya pakai had existed. Nah lumayan ya kalau nggak tahu materinya. Jadi kayak ini ngerjain apa nih, gue bingung juga. Jadi saran gue belajar aja grammar, di YouTube banyak kok. Di channel gue juga ada. Atau di Google juga ada kok. Baca aja grammar gitu. Dari dasar banget. Ini dasar banget kok. Gue juga nggak terlalu jago, biasa aja. Oke. Abis no bahasa Inggris cuma sampai segini aja. Ada 3 soal grammar nih. Oke, segitu aja ya. Oke, cukup sekian video dari gua. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Untuk video kali ini gue bahas bahasa Inggris aja dulu ya. Untuk next time gue bahas bahasa Arab, keagamaan, dan matematika dasar insyaallah. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel gua. Dan share ke teman-teman kalian yang mau masuk UIN ya, lewat UNPTKIN biar makin semangat belajarnya. Semoga lulus. Oke, see you on the next video. Santuy. Semoga lulus.